Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di podcast Salam persembahan dari media Babu Salam. Yang insya Allah di beberapa menit ke depan kita akan membahas dengan tema yang menarik tentunya bersama Ustadz kita. Dan semoga kita bisa mengambil faidah yang banyak di kesempatan hari ini. Pada episode kali ini kita udah undang nih Ustadz Nabil. Kaif haluk Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Gimana nih puasanya Ustadz? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Gimana antum berdua? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Puasa udah ada yang bolong? Belum Ustadz, baru berapa hari Ustadz? Belum Ustadz, belum. Tapi udah ada lumayan capek lah Ustadz, lagi ujian segala macam, masih KBM juga Ustadz. Tapi ngapain masih semangat Ustadz. Yassarallahu lakum. Jadi gini Ustadz, langsung aja kita yang kita bahas pada kali ini tuh kayak kita tuh bulan Ramadan ya, kan pastinya banyak tuh adat kebiasaan di antara masyarakat kaula muda ataupun anak kecil lah, ataupun anak orang tua segala macam tuh namanya ada Ustadz jalan-jalan menjelang waktu berbuka. Nggak cuma jalan-jalan, dia bisa beli-beli takjil atau iftar segala macem. Bahkan Ustadz, di sore hari pun mereka kadang, kebanyakan anak muda ya Ustadz ya, mereka tuh ngisi kegiatan mereka tuh dengan hal-hal yang nggak berbau agama Ustadz. Contoh kayak misalnya cuma jalan-jalan motor doang Ustadz, konvoy rame-rame. Ada juga yang nonton bioskop, ada juga yang malah mereka tuh ya nongkrong biasa ya Ustadz, sambil musik-musik Ustadz. Nah menurut Ustadz ya, apakah hal-hal kayak gini tuh dalam hukum Islam tuh gimana Ustadz? Intinya tuh semua tuh tadi bahasa tuh ngabuburit namanya Ustadz. Ngabuburit. Ngabuburit. Nah, itu Iya. ada nggak dalam Islam tuh gimana hukumnya atau gimana Ustadz? Baik, barakallahu fikum. Dalam Islam nggak ada istilah ngabuburit, gitu kan? Yang ada di Islam itu ya kita isi waktu-waktu kita, terutama waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya karena justru waktu luang inilah yang kita kadang ya terlena. Ya dua nikmat yang maghbunun fihi makatsirun minan nas, sehat dan waktu luang. Ya khususnya di bulan Ramadan yang harusnya kita harus isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ngisi waktu sebelum berbuka dengan baca Quran kan bisa. Dengan banyak berdoa. Ya doanya orang berpuasa kan terijabah insyaallah taala gitu. Jadi lebih baik kita isi dengan hal yang bermanfaat, meskipun hal yang mubah yang kita lakukan bisa jadi bernilai ibadah. Ya kan, kayak antum tadi misalkan beli takjil atau nyiapkan takjil orang tua, kalau diniatkan ibadah ya supaya kita kuat untuk qiyamul lail, itu bernilai ibadah. Ya tapi kalau diisi dengan hal-hal yang negatif yang bisa menjerumuskan kita pada maksiat, ya naudzubillah, jangan sampai. Walaupun mubah tapi kalau nggak ada faedahnya, ya kita malah nggak dapat apa-apa. Dikhawatirkan pahala puasa kita berkurang. Berarti itu semua berkaitan dengan waktu ya Ustadz ya, memanfaatkan waktu gitu kan Ustadz? Memanfaatkan waktu dengan baik. Gitu. Berarti fatalnya tuh bisa menjadi maksiat juga tuh Ustadz, soal waktu yang dibuang-buang tuh bisa kayak bukber bersama nih. Bisa jadi kayak maksiat bersama jadi Ustadz, kayak misalnya kita nggak sholat maghrib gitu-gitu Ustadz ya? Ayo, sudah adzan lanjut makan besar, ya akhirnya malah nggak sholat atau sholatnya terlambat, malah nggak bagus. Berarti ngabuburit nih aslinya dalam Islam nggak ada istilah ngabuburit ya? Tidak ada istilah itu, tapi seandainya itu diisi dengan hal-hal yang baik, ya pasti berfaedah. Tapi kalau enggak, ya bisa jadi maksiat tadi itu Nabi bilang. Intinya waktu yang dipakai itu buat apa gitu Ustadz ya? Betul. Bukan nggak usah di ngabuburitnya. Jadi hukumnya itu kembali kepada bagaimana kita memanfaatkan waktu itu. Kalau emang dengan hal-hal yang berfaedah, insya Allah berpahala. Kalau tidak, ya dikhawatirkan mengurangi nilai ibadah kita. Berarti kalau misalnya masalah ibadah nggak apa-apa, jadi kalau masalah hal yang mubah tuh jangan terlalu banyak gitu Ustadz. Misalnya kayak beli takjil kebanyakan segala macam buat cuman memuaskan hawa nafsu tuh nggak usah ya. Betul sekali, dihindari, lebih baik dihindari. Apalagi kalau misalnya bareng sama pacar segala macam yang non mahram tuh itu yang sekarang tersebar di masyarakat prihatin ya Sawak sangat prihatin kita. Untung kita pesantren di pesantren alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah ya, insyaallah nggak ada. Jadi jazakallahu khair Ustaz, kita udah bahas nih masalah ngabuburit itu hukumnya apa aja, hukumnya itu apa. Terus kan kita baru tahu kalau salah sebenarnya tuh nggak ada istilah ngabuburit dalam Islam Ustaz. Cuman kita bagaimana cara kita memanfaatkan waktu kita sebelum bulan puasa, sebelum buka puasa itu gimana ya Ustaz ya? Dan berarti nggak masalah ya Ustadz ya, kalau lagi sore Ramadan nih kita nggak perlu keluar, tapi kita nggak sibukin diri dengan ibadah, baca Quran, malah bantuin orang tua di rumah malah bagus ya Ustadz? Malah bagus. Daripada kita ngabuburit
maksiat daripada keluar. keluar malah maksiat. Ada faedah ya. Iya betul sekali. Jadi intinya tuh sebaik mungkin lah waktu yang dibuka buat dipakai buat menyambut buka puasa itu digunakan sebaik mungkin, gak usah hal-hal yang cuman berbau hal-hal yang memuaskan hawa nafsu Set ya. Ayo. Alhamdulillah kita tutup dulu Set ya. Sejenak istirahat sebentar lah Set ya. Baik. Dan jangan kemana-mana Sobat Salam, tetap di podcast Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast Salam. Nah, setelah kita dengar nih tadi tuh ada nggak sih istilah ngabuburit di dalam Islam tuh Sat? Tadi jawabannya udah nggak ada kan ya. Jadi intinya tuh Islam tuh benar-benar memerhatikan soal waktu ya Sat ya. Soal waktu untuk digunakan secara sebaik mungkin. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih Sat. Dulu tuh salaf tuh ngabuburitnya ngapain aja Sat? Ngabuburitnya ngapain aja? Terus maksudnya dia buat menyambut buka puasa itu dengan apa? Apa ada kebiasaan-kebiasaan tertentu apa gimana gitu Sat? Iya. Gimana kalau salaf dahulu? Kurang tahu ya sebenarnya. Mereka muter-muter naik onta nggak sih kalau sore Sat? Buat nunggu buka puasa Sat? Kalau sekarang muter-muter naik motor, dulu naik onta bisa gitu. jadi ya. Sat, mungkin gitu. Makanya kita Ulama salaf dulu benar-benar menjaga waktunya. Mereka isi waktu mereka itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Rasul bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya Allah nggak butuh puasa seorang kalau dia nggak meninggalkan ucapan zur, ucapan-ucapan nggak bermanfaat. Iya, dusta dan sebagainya. Nah, kalau muter-muter tadi keliling tadi itu isinya adalah ghibah, isinya namimah, isinya perkataan-perkataan yang nggak diridhai oleh Allah, Allah nggak butuh puasa kita. Percuma kita ngabuburit makan. Yang dikhawatirkan hilang semua pahala puasa kita. Bahkan para ulama dahulu, ulama-ulama salaf, bagaimana para sahabat, bagaimana tabi'in, mereka menghabiskan waktu mereka siyaman fin nahar, qiyaman bil lail. Siangnya mereka puasa diisi dengan baca Quran, ibadah yang lain. Malamnya diisi dengan qiyamul lail. Ya kan? iya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menghatamkan Al-Qur'an itu 1 kali dalam 1 hari. Tiap hari berarti khatam Sat. Setiap hari hatam satu. Ya, mereka saking menjaga waktunya itu, nggak sempat ngabuburit itu. Semua diisi dengan kebaikan. Imam Syafi'i rahimahullah, selama bulan puasa dia khatam 60 kali. Berarti berapa kali sehari? Dua kali 2 sehari. kali sehari. Ya kan? Malamnya ya, di zaman Umar misalkan, Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari sebagai imam 11 rakaat, ya kan? Yang dibaca fakana yaqra'ul mi'in, baca surat ratusan ke atas. Sampai mereka ini fakuna na'tamidu 'alal asa min tulil qiyam, saking panjangnya qiyamul lailnya sampai bersandar pada tongkat. Siangnya capek ibadah, malamnya juga capek ibadah, tapi semuanya terganti biiznillah dengan pahala yang besar. Berarti nggak ada yang sia-sia gitu Nggak Sat. ada yang sia-sia. Berarti pada zaman dahulu salaf nih benar-benar memanfaatkan waktu mereka di bulan Ramadan Sat. Bahkan di luar bulan Ramadan mereka tetap gaspol terus Sat, kalau ibadah Sat. Iya, apalagi di bulan Ramadan di mana itu adalah waktu-waktu yang keutamanya sangat banyak. Ya kan? Mereka menghatamkan Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Gitu. Tapi Sat, kalau kita lihat nih Sat, kalau dari zaman salaf dulu kan mereka benar-benar ibadah pol-polan kan Sat ya. Tapi itu kira-kira bakal ngaruh nggak Sat ke fisik kita, kayak mungkin capek pas puasa jadi kita nggak semangat ibadah lagi. Misalnya hari pertama kita gaspol nih Sat, kayak mulai baca Quran 2 kali sehari hatam. Nah itu tuh benar-benar ngaruh nggak Sat ke fisik kita untuk hari berikutnya Sat? Atau mungkin itu malah jadi mudorot Sat ke depannya Sat? Dalam beribadah memang ya ada waktu-waktunya, dan kita juga tidak boleh berlebihan dalam ibadah. Ya kan? Badan kita juga punya hak untuk istirahat. Ya, dan kalau istirahat sendiri itu kita gunakan, niatkan untuk bisa beribadah lagi, itu tidur bisa bernilai ibadah.
gitu lah. Jadi gaspolnya tetap harus tahu diri ya. Waktu istirahat, waktu ibadah kan gitu. Terus ada perkataan tuh kalau misalnya tidur di bulan puasa tuh berpahala tuh, benar nggak Sat tuh? Gimana? Ya tadi, kalau memang diniatkan tidurnya itu istirahat supaya bisa kuat beribadah lagi, semangat lagi beribadah, tidurnya bernilai ibadah. Oh berarti bukan tidurnya, maksudnya gara-gara tidur kita jadi pahala gitu, bukan ya? Jadi tidurnya diniatkan untuk beribadah. untuk setelah bisa itu. beribadah. Kembali lagi ke niat ya Sat sebenarnya. Kembali ke niat. Jadi puasa itu bukan cuma nahan lapar dan haus doang ya, Sat. Bagaimana Tapi cara juga kita nahan diri kita dari perbuatan yang dilarang. Oke, Sobat Salam, kita wrap dulu Sat ya. Sobat Salam jangan kemana-mana, tetap di podcast Salam. Assalamualaikum Sobat Salam. Alhamdulillah kita udah sampai di segmen akhir nih Sat. Sekarang pembahasan kita mungkin lebih dalam, misalnya lebih spesifik lagi tentang pembahasan kita Sat. Nah di kala waktu buka puasa nih Sat, kira-kira apa aja sunah-sunah dalam berbuka puasa nih Sat? Jadi dalam berbuka puasa pun Rasulullah SAW memberikan petunjuk, memberikan arahannya. Ya, di antaranya adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah matahari tenggelam, masuk waktu maghrib, segera berbuka. Ya, bukan malah nunggu lagi. Ya, biar tambah panjang, tambah pahalanya banyak, enggak. Justru bersegera puasa, bersegera berbuka supaya dapat pahala banyak. Karena itu tuntunan Rasul. Ya, Rasul bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan untuk berbuka. Nah, itu sunnah pertamanya. Yang menyegerakan berbuka. apa aja tuh ya, misalnya pakai air putih juga nggak apa-apa gitu, yang penting buka dulu gitu Sat ya. Nah ini bagus nih, Rasul juga memberikan arahan juga, berbuka pakai apa tuh? Apakah air aja? Atau langsung makan besar? Gimana kira-kira? Karena pernah tuh katanya buka yang manis-manis tuh, bener nggak sih? Yang manis-manis. Yang manis banyak kan Sat ya? Iya, yang penting manis ya. Iya, yang penting manis Sat. Rasul mengatakan juga itu, ya kan, dalam hadisnya. Para sahabat juga melihat bagaimana Rasul ya ketika berbuka puasa. Karena Rasulullah SAW yuftir qabla an yusalliya ala rutobat. Rasul itu berbuka sebelum sholat itu dengan rutobat. Makan kurma yang masih rutob. Kurma muda Sat ya? Kurma muda. Ya, yang muda nih. Dimakan duluan, muda manis, ya kan? Fa in lam takun rutobat fa'ala tamarat. Kalau nggak ada rutob, nggak ada kurma muda, maka Rasul pakai kurma yang tamarat, yang sudah kering itu, yang biasanya kita dapetin di Indonesia itu yang tamar. Ya, kalau yang rutob susah kalau dibawa ke Indonesia itu. Ya, fa in lam takun tamarat hasawat minan ma. Kalau nggak ada tamar, nggak ada kurma, baru Rasul minum air putih. Jadi sunnahnya itu kurma dulu, rutob dulu. Rutob, nggak ada kurma kalau nggak ada minum air sebelum sholat. Sebelum sholat. Sebelum Berarti nggak langsung makan nasi segala macam tuh enggak tuh? Iya. Nah itu boleh nggak Sat? Kayak misalnya sebelum sholat nih kita makan dulu Sat. Yang penting kita hilang lah rasa lapar dulu Sat. Sampai kita benar-benar kenyang itu nggak apa Sat? Yang penting makan dulu ya, kurma beberapa butir 3 atau 7. Setelah itu sholat. Setelah sholat baru antum lanjut tuh makan besarnya. Berarti secukupnya ya Sat ya sebenarnya. Cukupnya dulu. Yang penting antum iftar dulu, ya kan? Batalkan puasanya dengan makan. Yang penting batal lu Sat, jangan semua dihajar langsung nasi segala macam, enggak ya Sat ya? Ya justru waliso imi farhatan, kata Rasul. Orang yang puasa itu punya 2 kebahagiaan. Apa tuh Sat? Farhatun hina yuftir. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka. Kenapa dia bahagia? Karena habis menahan, ya kan? Nahan lapar, nahan haus. Ya, kemudian dia berbuka, senang itu. Hilang laparnya, hilang dahaganya. Itu yang penting, nggak langsung kenyang kan gitu. Kebahagiaan kedua, wa farhatun hina yalqa rabbahu. Kebahagiaan kedua tatkala dia bertemu dengan Rabbnya Allah Azza wa Jalla dengan membawa pahala puasa.
Dimana puasanya itu yang seharusnya adalah bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi anu produksi kalau misalnya yang bener tuh nama makanan buat buka puasa tuh takjil apa iftar sih Sat? Ada yang mau beli takjil, ada yang beli iftar, yang bener apa Sat? Ayo. Takjil apa iftar Sat? Takjil itu kan dari ajala yu'ajilu, menyegerakan kan. Ditakjilnya berarti harus menyegerakan berpuasa. Iftar itu makannya kita, batalin puasanya. Takjil tuh waktunya buat menyegerakan, makanan itu kan iftar. Iya, kalau secara bahasa Arab ya. Cuma sekarang orang-orang beda yang artinya Sat. Orang bilang ya makan takjil dulu kan. Iya. Gitu. Masya Allah, udah lengkap pembahasan kita hari ini Sat ya. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan Ustadz bermanfaat bagi kita dan teman-teman Sobat Salam juga. Dan semoga bisa kita terapkan dan berbuah pahala kelak Sat. Amin ya. Taib, kami jazakallahu khairan Sat ya atas waktunya. Jazakallahu khairan. Setengah jam Sat, bentar doang Sat ya. Nanti habis ini mau kemana Sat? Ngobrol Sat? Ajak dong Sat. Ajak lah Sat. Insyaallah. Udah mau buka Sat? Umroh ya. Amin. Amin. Insyaallah. Baik Sobat Salam, kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.